Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan limpahan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat, boleh menikmati udara yang baru, hari yang baru pada pagi hari ini, itu semua karena berkat kasih setia Tuhan. Lewat program Motivasi Pagi pada hari ini, kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kunci untuk memahami teks firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasailah dirimu. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan sabar menderita, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Ketidakmampuan menguasai diri akan menghancurkan tindakan-tindakan tersebut. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam terjemahan literalnya, kata kuasailah dirimu berarti tahanlah dirimu dari anggur. Tentu saja maksudnya adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari pesona nilai-nilai dunia yang dapat menyesatkan Timotius dari kebenaran firman Tuhan, apalagi jika dikemas dengan label ajaran Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita harus akui bahwa yang paling sulit dilakukan adalah menguasai diri dan bersabar ketika berada dalam situasi yang sulit. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, emosi, respon terhadap keadaan yang tidak sesuai harapan, dan sebagainya. Walaupun sulit, tetapi itulah yang dipesankan Paulus kepada Timotius, dan tentu bagi kita semua di pagi hari ini, agar kita dapat kendalikan diri dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, penguasaan diri penting sebagai karakter kita sebagai orang percaya. Dan pada akhirnya hal itu merupakan daya tarik atau kesaksian yang amat kuat untuk membuat Tuhan Yesus dikenal melalui seluruh aspek hidup kita. Dalam pesan Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil, dan dalam menunaikan pelayanan, maka penguasaan diri begitu penting. Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar dalam penderitaan. Mengapa demikian? Karena ternyata menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan, itu semua adalah area di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika kita bisa menguasai diri sendiri, pastilah bisa menguasai orang-orang, bahkan lingkungan di sekitar kita. Menguasai diri bukanlah hanya sekedar mengatur diri dalam rutinitas yang terjadwal, melainkan lebih dari itu. Menguasai diri adalah menahan diri dari pencobaan-pencobaan dengan tetap melakukan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu perlu penyertaan Tuhan agar kita dapat menguasai diri setiap hari. Saudara-saudaraku terkasih, Timotius menghadapi banyak sekali pencobaan pada saat itu. Salah satunya adalah tantangan dalam hal memberitakan Injil. Injil murni harus diberitakan walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau menyenangkan. Injil murni harus diberitakan walaupun beritanya keras dan tidak mengenakkan telinga. Injil murni harus diberitakan walaupun tidak populer atau tidak disukai.
Jika kita lihat keadaan saat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Hanya bedanya adalah seringkali para hamba Tuhan tidak bisa menguasai dirinya. Mereka berkhotbah tidak lagi dalam kemurnian Injil. Mereka memberitakan Injil tetapi yang hanya enak didengar. Isinya berkat dan kemakmuran saja. Mereka takut menyatakan kesalahan jemaat berdasarkan firman Tuhan. Malah seringkali menakuti jemaat supaya rajin memberi persembahan, supaya lebih terkenal dan populer, lebih banyak waktu untuk update status di media sosial daripada mencari kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian fokus bukan kepada kehendak Tuhan lagi, melainkan sudah kedagingan seperti ingin terkenal, ingin populer, ingin jadwal pelayanan yang padat, ingin fasilitas pelayanan seperti mobil, apartemen, gedung gereja yang wah, ingin jabatan yang tinggi. Padahal untuk apa menjadi populer di hadapan manusia, tetapi ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa manfaat dari penguasaan diri? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri kita tidak akan mudah terbawa arus duniawi. Dengan memiliki karakter ini kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi disimpulkan, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol dengan baik. Hal yang kedua, apa yang harus kita kuasai? Menguasai lidah atau ucapan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kenyataannya, banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi sebisa mungkin pergunakan dan kendalikanlah lidahmu. Gunakanlah lidahmu ini untuk membawa berkat dan bukan menjadi kutuk. Hal yang ketiga yang harus kita kuasai adalah menguasai mata. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22-23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Contoh orang yang gagal menguasai dirinya adalah Simson. Simson adalah orang yang sangat terkenal dan diberkati Tuhan. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan mampu untuk mengalahkan ribuan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simson tidak menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Delila. Akhirnya rambutnya yang merupakan pusat kekuatannya selama ini dipotong oleh Delila. Akibatnya Simson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuasaan fisik yang dimilikinya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Karena itu, kuasailah dirimu agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan,
Kita layak bersyukur di pagi hari ini kepada Tuhan, karena Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berusaha bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya sepanjang hari ini kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat menguasai diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.